Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan tadi berkaitan dengan khilaf para ulama tentang status orang yang meninggalkan sholat karena malas saja, tidak mengingkari kewajibannya. Tadi disebutkan ada dua pendapat para ulama secara umum. Pendapat pertama yang mengatakan orangnya dihukumi sebagai orang yang kafir. Ini adalah diriwayatkan dari sebagian sahabat, kemudian sebagian para imam dari kalangan tabi'ut tabi'in. Di antaranya Imam Ibnul Mubarak, kemudian setelahnya Imam Ahmad bin Hanbal dan lain-lain. Kemudian dibawakan di antaranya adalah 10 dalil yang menunjukkan hal tersebut, menunjukkan kafirnya orang tersebut. Kemudian jumhur ulama mengatakan orang tersebut tidaklah dihukumi sebagai pelaku kekafiran besar yang mengeluarkan dari millah, dari agama, tetapi kufur azhar. Jadi tetap melakukan kefasikan, tetapi tidak sampai keluar dari agama. Tapi konsekuensinya itu berat, ya, yang nanti akan diterangkan pada masail berikutnya. Tadi dalil pendapat pertama telah disanggah oleh jumhur ulama. Tadi sampai pada dalil yang keempat, ya. Sampai dalil yang keempat, yaitu hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Nabi mengatakan, bainar rajul wa bainal kufri tarkus salat. Batas antara seseorang dengan kekafiran adalah meninggalkan salat. Tadi diterangkan, menurut jumhur ulama adalah yang dimaksud adalah kufrun asghar, ya, kekafiran kecil. Sebagaimana Nabi mengatakan kepada orang yang membunuh seorang muslim, wa qitaluhu kufrun, membunuhnya adalah kekafiran. Mencela seorang muslim kefasikan, membunuhnya adalah kekafiran. Kemudian Nabi juga mengatakan, ya, Nabi SAW mengatakan, la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Janganlah kalian kembali kepada kekufuran sepeninggalku, ya, setelah aku wafat, janganlah kalian kembali kepada kekufuran, yaitu diantara kalian saling apa? Saling memenggal leher yang lainnya. Tentu di sini maksudnya apa? Maksudnya bukan kufur yang menyebabkan keluar dari agama, ya. Makanya di dalam riwayat yang lain, ya, disebutkan dari istrinya Thabit bin Qais, dia mengatakan kepada Nabi SAW, akrahu al-kufra fil Islam, ya, aku tidak suka kekufuran di dalam Islam. Maksudnya perbuatan-perbuatan, ya, kufur kecil, ya. Ini adalah di antara hujah jumhur ulama, ya, terhadap dalil yang keempat dari sebagian ulama. Maksudnya di sini kafir kecil. Kemudian dalil kelima, sanggahan untuk dalil kelima. Tadi pendapat pertama mengatakan, ya, di antara hadisnya adalah hadis dari Buraidah, ya. Buraidah mengatakan atau membawakan
Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-ahdu alladzi bainana wa bainahum as-salat." Perjanjian ya antara kami dengan mereka adalah salat. Siapa yang dimaksud mereka? Nanti akan diterangkan. Perjanjian antara kami dan mereka adalah salat. Maksudnya perjanjian apa di sini? Perjanjian agar darah dan hartanya itu dilindungi. Mereka itu siapa? Nanti akan diterangkan. Faman tarakaha faqad kafara. Ya, barang siapa meninggalkan salat maka telah kafir. Maka jumhur juga mengatakan yang dimaksud kafir di sini adalah kufrun duna kufrin. Kufrun duna kufrin, kekafiran di bawah kekafiran. Maksudnya kafir kecil, ya. Yaitu dengan menggabungkan dalil-dalil yang ada. Kemudian sabda Nabi SAW, al-ahdu alladzi bainana wa bainahum, perjanjian antara kami dengan mereka. Yang dimaksud mereka adalah al-munafikun, orang-orang munafik. Ini diterangkan oleh Imam At-Tibi, ya, salah seorang pensarah kitab hadis yang terkenal, ya, dari kalangan Malikiyah. Kemudian diterangkan pula oleh Al-Imam Al-Munawi. Al-Imam Al-Munawi punya kitab yang sangat bagus. Ya, nama kitabnya adalah Faidul Qadir, Syarah ya Al-Jami'us Shahir. Al-Jami'us Shahir itu karya Al-Imam As-Suyuti, di syarah oleh Imam Al-Munawi Asy-Syafi'i dengan nama kitab Faidul Qadir. Kemudian Imam Al-Mubarakfuri, ya. Al-Mubarakfuri ini bukan penulis, bukan, beda lagi. Belakangnya sama, ya. Sebenarnya Mubarakpuri. Ini kan marga di India. Ya, Al-Mubarakfuri. Ini pensarah Tirmidzi, ya. Nama kitabnya apa? Tuhfatul Ahwadi, Syarah Jami Tirmidzi. Ini orang India. Ini bagus, ya, syarahnya. Diterangkan maksudnya adalah perjanjian antara kami dan orang-orang munafik adalah salat. Maksudnya apa? Seandainya orang-orang munafik itu menampakkan perbuatannya berupa salat, maka salat tersebut menjadikan mereka terlindungi darah dan hartanya, ya. Karena kan zahirnya dia salat, kalau hatinya ya serahkan kepada Allah. Ya. Sebagaimana ahli zimmah, ya, kafir zimmi juga terlindung darahnya apabila telah memenuhi syarat, ya. Mereka berada di negeri Islam, ya. Kemudian mereka membayar jizyah dan seterusnya. Maka dengan sebab membayar tersebut mereka dilindungi darah dan hartanya meskipun mereka kafir, ya, kafir zimmi, bukan kafir harbi yang memerangi, ya, kafir yang dilindungi. Demikian pula orang-orang munafik, mereka menjadi terlindungi darah dan hartanya dengan sholat. Maksudnya zahirnya orang itu sholat, maka tidak boleh ditumpahkan darahnya, tidak boleh diambil hartanya, ya. Ini adalah keterangan dari para ulama tadi yang kita sebutkan, di antara Al-Imam At-Tibi, kemudian Al-Imam Al-Munawi, kemudian Al-Imam Al-Mubarakfuri. Ini mendukung pendapat jumhur ulama. Berarti dalil kelima telah disanggah. Adapun dalil yang keenam, sebagian ulama yang mengatakan kafirnya orang yang meninggalkan sholat, masih dari hadisnya Buraidah. Nabi mengatakan, man taraka sholat al-asri. Ini lebih spesifik disebut sholat asar. Barang siapa meninggalkan sholat asar, faqad habitu amaluhu, gugur amalnya. Ya berarti kafir, nah, kan seperti itu. Maka jumhur ulama juga tidak mengambil zahir riwayat ini, ya, yang mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat, ya. Pertama, dari satu sisi yang ditinggalkan tadi keterangannya kan hanya sholat asar. Sedangkan yang dimaksud meninggalkan sholat kan seluruh waktunya, bukan hanya asar saja, ya. Ini banyak para ulama yang mengatakan seperti ini. Kan satu sholat disebutkan adalah sholat asar saja, ya. Kemudian dikatakan tadi di ujungnya, sungguh
gugur amalnya. Berarti apa? Maka di sini para ulama banyak memaknai apa yang dimaksud gugur amalnya. Apakah seluruh amalnya dari dulu menjadi gugur atau amal pada hari itu saja? Misalkan dalam waktu sehari semalam harusnya kan dia melakukan berapa sholat? Lima waktu sholat. Ternyata dia hanya melaksanakan 4 waktu sholat. Asarnya dia tinggalkan. Maka amal pada hari itu gugur maksudnya. Disebabkan karena meninggalkan sholat asar. Ya. Ini pendapat yang pertama. Atau yang kedua, maksud gugur amalnya maksudnya berkurang, ya. Berkurang pahala amalnya disebabkan tidak melengkapi sholat tersebut. Pendapat pertama, memang gugur semua, cuma pada hari itu saja. Ya, cuma pada hari itu saja. Yang kedua, pahala misalkan 4 sholatnya itu masih utuh. Cuma karena dia meninggalkan 1 sholat, maka menjadi tidak sempurna, berkurang. Ya, karena meninggalkan 1 sholat, mengurangi pahala amalnya. Ya, ini diterangkan ya oleh akwal atau pendapat-pendapat. Akwal ini, pendapat-pendapat yang banyak ini diterangkan oleh Al-Hafidh ya Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari. Bagi yang ingin meluaskan maka silahkan bisa melihat kepada syarah yang ditulis oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari. Beliau membawakan beberapa pendapat, ya, bukan hanya satu, banyak. Ya. Tapi ini jumhur membawa maknanya adalah tidak menunjukkan kafirnya orang yang meninggalkan sholat dengan hadis ini. Karena tadi hanya disebutkan apa? Sholat asar saja. Kemudian dalil ketujuh sekaligus sanggahannya, tadi sebagian ulama yang mengatakan kafirnya orang yang meninggalkan sholat berdalil dengan sabda Nabi SAW, ya, tentang para penguasa. Pertanyaan para sahabat, ya Rasulullah, apakah boleh kami gulingkan kekuasaannya? Nabi mengatakan, la, nggak boleh. Ma aqamu fikum as-sholat, selama mereka masih sholat di tengah-tengah kalian. Berarti mafhumnya apa? Ya kalau nggak sholat berarti boleh digulingkan. Berarti kalau digulingkan tandanya apa? Melakukan kekafiran yang nyata. Kan tadi ada, ya, sampai kalian melihat kekafiran yang nyata. Kemudian Nabi mengikat, jangan engkau gulingkan selama mereka masih sholat. Kalian ketahui mereka masih sholat, berarti kalau nggak sholat kafir. Ya, ini dalilnya adalah digabungkan, ya. Maksud kekafiran yang nyata maksudnya adalah meninggalkan sholat. Ini pendapat pertama. Kemudian Al-Imam At-Tibi, ya, Imam At-Tibi tadi pensyarah kitab hadis yang terkenal. Apa nama kitabnya? Nama kitab hadisnya yang disyarah adalah kitab Mishkatul Masabih. Nah, ini kitab sangat bagus. Kitab Mishkatul Masabih. Pernah dengar nggak? Hah? Nah, sekarang dengar. Jadi Al-Imam Al-Baghawi, ya, Al-Imam Al-Baghawi punya kitab hadis sekaligus dengan syarahnya. Jadi beliau menulis hadis, redaksi dengan sanadnya lengkap, kemudian beliau syarah sedikit ringkas. Maka ditulislah kitab Syarhus Sunnah Imam Al-Baghawi, lengkap hadisnya sesuai dengan tema, sebagaimana tema yang ada di, mirip-mirip dengan tema yang ada di Bukhari maupun Muslim, dari akidah, dari ilmu dan seterusnya, panjang. Jadilah Syarhus Sunnah, ya. Kemudian beliau punya kitab hadis yang tidak disyarah, berupa redaksi hadis saja. Nama kitabnya adalah, ya, kitabnya Masabihus Sunnah. Masabihus Sunnah itu berupa redaksi hadis saja. Nah, ini Imam Al-Baghawi. Imam Al-Baghawi yang punya kitab tafsir, ya, Ma'alimut Tanzil atau tafsir Al-Baghawi Asy-Syafi'i. Nah, kemudian kitabnya Imam Al-Baghawi ini, ya, Masabihus Sunnah ini dilengkapi, diberikan tambahan riwayat oleh Imam Al-Khatib
At-Tibrizi. Al-Khatib At-Tibrizi. Jadilah nama kitab Mishkatul Masabih. Ini masih redaksi. Yang kitab Mishkatul Masabih ini disyarah oleh para ulama. Di antaranya oleh Al-Imam At-Tibi ini. Bagus sekali tentang sunnah. Ya. At-Tibi di dalam kitab Syarhul Mishkah ketika menjelaskan sabda Nabi SAW, ma aqamu fikum as-salat, selama mereka masih mendirikan salat, maka di dalam hadis ini terdapat syiar, ya, tentang pengagungan terhadap perkara salat ini, ya, bahwasanya orang yang meninggalkannya mengharuskan seorang tersebut apabila dia seorang penguasa, maka menjadikan dia tidak wajib ditaati, ya, sebagaimana kekufuran, ya, yang disebutkan di dalam hadisnya Ubadah bin Samit. Itu sabda Nabi SAW, illa antarau kufran bawahan, ya, janganlah engkau keluar dari ketaatan kecuali kalian melihat kekufuran yang nyata. Nah, ini kan At-Tibi sedang menggabungkan riwayat-riwayat ini. Ya, ini At-Tibi. Kemudian, ya, diterangkan makna ucapan At-Tibi bahwasanya meninggalkan sholat itu menyebabkan sebab seseorang penguasa itu boleh tidak ditaati, atau seorang imam penguasa, ya, dibolehkan untuk tidak ditaati, ya. Maka mafhumnya selain kekufuran, maka tidak dibolehkan seseorang untuk keluar dari penguasa tersebut, ya. Berarti di sini menunjukkan bahwasannya meninggalkan sholat merupakan tanda seorang melakukan kekafiran yang nyata, ya. Ini adalah diantara yang menunjukkan besarnya perkara sholat, ya. Di sini ada mantuk, ada mafhum. Mantuk apa sih? Sering ya kita bahas, ya. Mantuk di sini adalah dalil yang didapati dari redaksi, dari lafaz, itu mantuk. Kalau mafhum adalah yang tersirat, bukan tersurat. Pemahaman yang bisa dipahami, yang diambil dari hadis yang tersurat, itu namanya mafhum, ya. Jadi maksud seorang yang tidak sholat itu boleh tidak ditaati, itu bukan menunjukkan kekafiran, tetapi sebagaimana, sebagaimana, ya, seorang penguasa yang melakukan kekufuran yang nyata boleh tidak ditaati, boleh digulingkan, maka penguasa yang tidak melakukan sholat pun boleh tidak ditaati, dalam rangka menunjukkan betapa besarnya perkara sholat ini sebagai peringatan, ya. Seorang yang harusnya punya hak yang besar untuk ditaati saja, itu boleh tidak ditaati disebabkan karena tidak sholat, ya. Tetapi ini tidak menunjukkan pelakunya kafir, hanya seperti, ya, disamakan dengan keadaan orang yang melakukan kekafiran yang nyata. Nah, ini kata At-Tibi, maka dikatakan kal kufri, ya. Di sana ada huruf apa? Ya. Di sini ada huruf apa? Ada huruf kaf yang menunjukkan seakan-akan, ya. Seakan-akan
keadaannya itu seperti orang-orang yang melakukan kekafiran yang nyata. Ya. Ini adalah yang ke-7. Kemudian yang ke-8, ucapan Abdullah bin Syakik. Abdullah bin Syakik, tokoh tabi'in, yang ucapannya itu riwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Ibnu Abi Syaibah dan selain keduanya. Apa tadi ucapannya? Para sahabat Nabi SAW tidak pernah memandang ada suatu amal di dalam Islam yang apabila ditinggalkan menyebabkan pelakunya kafir, kecuali apa? Kecuali sholat, ya. Maka sebagian ulama memahami apa adanya. Ya memang ini adalah kekafiran yang besar, ya. Ini adalah kekafiran yang besar apa adanya. Kafir yang dimaksud adalah keluar dari Islam, ya. Tapi jumhur ulama mengatakan, ya, ini bukanlah perkataan seluruh sahabat, ya. Bukanlah perkataan seluruh sahabat, tapi sebagian sahabat. Kalau dikatakan maksudnya adalah kafir besar, misalkan kita menuruti pendapat yang mengatakan maksud dari kafir di sini memang kafir besar. Misalkan kita terima, ya maksudnya adalah kafir besar. Tetapi yang mengucapkan bukan seluruh sahabat, ya. Yang mengucapkan bukan seluruh sahabat, tetapi sebagian saja, karena Abdullah bin Syakik tidak mendapati seluruh sahabat, ya. Walaupun mungkin kebanyakan sahabat mengatakan seperti itu dengan lafaz seperti itu, ya. Maka jumhur ulama mengatakan, ya, fayahtamilu ala annal murad kufrun asghar. Tiba kepada kemungkinan yang dimaksud kafir di sini adalah kafir kecil. Wa tansisuhu ala salat yadulu ala idhamiha. Kenapa nasnya, lafaznya ke salat menunjukkan keagungannya, ya. Maka wa ala anna tarkaha a'dham min tarki ghairiha. Berarti meninggalkan perbuatan salat dibanding meninggalkan perbuatan yang lain dari sisi perintah-perintah itu lebih berat, ya, dosanya daripada yang lainnya. Meninggalkan salat dosa yang sangat besar. Tentu meninggalkan zakat pun dosa yang sangat besar. Sama-sama dosa besar. Tapi kenapa disebutkan salat di sini? Karena menunjukkan keagungan salat tersebut. Ya. Ini jumhur ulama. Jadi semuanya pakai apa? Takwil. Makanya ketika jumhur ulama mentakwil seperti ini, nanti pendapat yang pertama kalau mau diteruskan juga bisa mentakwil lagi, ya. Maksudnya keluar dari neraka, tidak ada keimanan, tidak ada amal kecuali la ilaha illallah adalah ya memang tidak ada kesempatan untuk beramal atau tidak ada ilmu tentang perkara tersebut karena syariat telah dilupakan. Bisa juga seperti itu ditakwil, bukan berarti dia mengetahui tapi sengaja meninggalkan amal misalkan, atau pada waktu yang tidak memungkinkan, misalkan baru tobat mengucapkan la ilaha illallah ternyata apa? Ternyata meninggal. Bisa juga ditakwil seperti itu. Nanti berkepanjangan jadikan bantahannya. Ini kita bawakan sebagai takofa saja. Ya kan ini kan fungsinya untuk pembahasan muqaddimah, ya, muqaddimah dalam bab salat. Jadi kalaupun tidak tidak terlalu paham juga tidak masalah, ya kan, ini kan buat tambahan saja. Ini yang ke-8. Jadi meskipun kalau benar itu adalah ucapan sahabat, kalaupun benar maknanya adalah kafir besar, itu tidak diucapkan oleh seluruh sahabat, gitu maksudnya. Tapi hanya sebagian sahabat. Yang ke-9, ada 10 kan, ya. Ini yang ke-9, ada asar dari Umar bin Khattab. Ya sahih, ya asarnya itu sahih. Diriwayatkan oleh Imam Malik, kemudian Imam Ibnu Syaibah. Kemudian setelah itu asar siapa? Abdullah bin Mas'ud, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Marwazi dan dalam kitab Ta'zimu Qadri Salat yang sanadnya hasan. Kemudian diriwayatkan pula oleh Imam Ibnu Abi Syaibah, ya, yang berkaitan dengan apa? Tidak ada bagian di dalam Islam, kata Umar bin Khattab, bagi orang yang apa? Meninggalkan sholat, ya.
Kemudian akhirnya dikatakan barang siapa meninggalkan sholat, sungguh dia telah kafir. Maka lagi-lagi ya, jumhur ulama membawa maksudnya di sini adalah penafian kesempurnaan Islam. Tidak ada bagian di dalam Islam adalah tidak ada bagian yang sempurna, ya. Tidak ada kesempurnaan Islam baginya. Itu maksudnya. Demikian pula tidak ada keimanan yang sempurna karena berkurang, ada sebagian amal yang ditinggalkan. Ya. Maka intinya memang di kalangan para sahabat itu ada ya pernyataan yang menunjukkan memang meninggalkan sholat itu adalah kekafiran, itu ada ya, tapi bukan seluruh pendapat dari para sahabat ya. Ketika sifatnya bukan ijma ya, maka di sini ada ruang ya untuk berbeda pendapat ya. Jadi dalil yang ke-9 kemudian tadi yang ke-10 ya telah disanggah oleh jumhur. Tapi ini hanya sanggahan ringan saja ya. Kalau mau diteruskan panjang. Tentu intinya yang jadi poin penting apa di sini? Berarti perkara sholat ini adalah perkara yang tidak diremehkan ya. Karena meskipun dikatakan tidak sampai mengeluarkan dari millah, tapi disebutnya sebagai kufur. Berarti kan dosa yang sangat besar. Nah, berarti pendapat pertama adalah dia kafir. Tentu nanti ada konsekuensinya, orang yang kafir diperlakukan seperti apa. Kemudian yang kedua, dia tidak kafir tapi melakukan dosa besar, juga jangan dianggap remeh ya. Nah sekarang masalah yang kedua, konsekuensi dari orang yang meninggalkan sholat. Di sini akan kita bahas ya, yaitu masalah yang berkaitan hal yuktalu tariku sholat takasulan. Apakah orang yang meninggalkan sholat karena malas itu dibunuh? Dibunuh enggak? Ya. Kita telah ketahui khilafnya tadi, ya. Maka jumhur ulama mengatakan orang yang meninggalkan sholat secara sengaja terus-menerus maka harus dibunuh. Tadi tidak berhenti sampai situ, ada syaratnya. Pertama, bagi ulama yang menyatakan orang yang meninggalkan sholat itu kafir, ya, maka seorang penguasa atau wakilnya apabila di negeri yang diterapkan hukum Islam itu menyuruh kepada wakilnya atau yang ditugaskan khusus untuk memaksa orang tersebut bertaubat. Disuruh bertaubat dulu, ya. Disuruh bertaubat. Ini yang menyatakan kafir dulu. Disuruh bertaubat. Kemudian apabila dia mau bertobat, maka dia tidak dibunuh. Ya. Tetapi apabila dia kekeh tetap tidak mau bertobat, maka penguasa menjatuhkan hukuman. Ya. Dipenggal. Ya, lehernya dipenggal. Kemudian dia dihukumi sebagai orang yang murtad. Ya. Dihukumi sebagai orang yang murtad. Tidak boleh dikuburkan di pemakaman kaum muslimin, ya. Ini konsekuensi apa? Dari pendapat pertama, ya. Kemudian yang kedua, bagi ulama yang menyatakan mereka tidak kafir, tetap penguasa pun harus memaksa dia bertaubat. Kalau mau bertobat, itu yang terbaik. Kalau tidak mau, tetap dibunuh. Ini menurut jumhur ulama. Tetapi apa? Dia dibunuh disebabkan karena melakukan kefasikan, dosa yang besar, tapi tidak dikeluarkan dari Islam. Jadi tetap disolati, tetap dikuburkan di kuburan kaum muslimin, ya. Jadi konsekuensinya sama menurut jumhur ulama, baik yang mengatakan kafir maupun yang tidak, ya. Ya. Jadi kita rangkum saja menjadi pendapat jumhur ulama, gitu aja.
Ya, baik yang menyatakan kafir maupun yang menyatakan tidak kafir. Kalau yang menyatakan kafir bedanya apa? Hanya masalah statusnya aja. Berarti kalau kafir dimakamkan di pemakaman kafir, ya kan? Tapi kan sama-sama harus dibunuh menurut jumhur ulama. Ya. Di antara dalil jumhur ulama, orang tersebut harus dibunuh setelah terpenuhi syarat tentunya tadi adalah berdasarkan firman Allah Ta'ala di dalam surat At-Taubah ayat kelima. Ya, Allah berfirman, fa in tabu, apabila mereka bertaubat, wa aqamus sholata, dan mereka mendirikan solat, wa atawuz zakata, ya, dan mereka membayar zakat, fa khallu sabilahum, ya, maka mereka pun bebaskanlah mereka. Maksudnya mereka itu selamat dari hukuman tersebut, ya. Ini dalil dari Al-Quran surat At-Taubah ayat kelima. Adapun di dalam hadis, Nabi SAW mengatakan, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Aku telah diperintahkan, ya. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang benar kecuali Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Wa yuqimus shalah, dan mereka mendirikan salat. Wa yu'tuz zakah, dan mereka membayar zakat. Fa idza fa'alu dzalik, apabila mereka melakukan hal tersebut, asamu minni dima'ahum, mereka telah melindungi dariku, yaitu melindungi jiwa-jiwa mereka, darah-darah mereka, ya. Wa amwalahum, mereka juga telah melindungi dariku apa? Harta-harta mereka, ya. Jadi darahnya terlindungi, kemudian hartanya juga terlindungi, illa bihaqqiha, kecuali dengan hak, ya, sesuatu yang memang haruskan dia dibunuh, ya, bukan karena apa? Bukan karena perkara ini, tapi perkara yang lain. Misalkan dia bunuh, dikisos, ya. Dia berzina, muhson, ya, ketahuan atau mengaku, dirajam, ya. Wa hisabuhum 'alallah, dan perhitungannya nanti adalah di sisi Allah. Di sini berarti apa? Di sini dijadikan seseorang itu terlindungi dari apa? Terlindungi darahnya, terlindungi hartanya adalah melakukan perkara-perkara tadi: bersyahadat, sholat, dan membayar zakat. Jika mereka melakukan tersebut, maka terlindungi dariku, darah maupun hartanya, kecuali pada hak, pembunuhan yang hak, yang memang harus dibunuh. Bukan karena mereka telah melakukan ini aman, enggak, tetap, ya. Maka di sini menunjukkan, ya, dalil yang kuat bagi jumhur ulama, ya. Bagi orang yang meninggalkan sholat setelah terpenuhi syarat, masih kekeh dia tidak mau sholat, maka dibunuh, ya. Kemudian pendapat ini, jumhur ulama ini juga diikuti oleh Khawarij, ya. Khawarij juga memilih pendapat ini, ya. Menyatakan apa? Kafirnya, ya, jelas. Tapi ini bukan berarti Khawarij itu benar. Maksudnya dalam hal mengkafirkan orang yang melakukan sholat, Khawarij memilih pendapat itu, ya. Memilih pendapat yang orang yang meninggalkan sholat kafir, seperti madhab Hambali ataupun madhab Ishaq bin Rahaweh, kemudian madhab siapa lagi? Ibnu Mubarak, ya. Mencocoki saja maksudnya dalam hal ini, ya. Ini adalah jumhur ulama. Jumhur ulama berpendapat orang yang meninggalkan sholat harus dibunuh. Ada kalanya dibunuh karena kafir, berarti pendapat madhab Hambali. Pelakunya berarti tidak boleh dikuburkan di pekuburan muslim. Atau pendapat yang menyatakan tidak kafir tapi jumhur, tetap harus dibunuh, tapi tetap lakukan penyelenggaraan jenazah sebagaimana kaum muslimin yang lainnya, ya, disolati dan dikuburkan di pemakaman kaum muslimin. Sebagian ulama mazhab Hanafi, kemudian sebagian mengikut mazhab Syafi'i, Al-Imam Al-Muzani,
Kemudian Imam Az-Zuhri, berarti dari kalangan tabi'in. Kemudian Sa'id Ibnu Musayyib. Kemudian Umar bin Abdul Aziz berpendapat seorang yang meninggalkan sholat dengan sengaja karena malas, maka tidak dibunuh, hanya ditahan, ya, ditahan, kemudian dikenakan hukuman takzir sampai dia mau sholat. Takzir itu hukuman yang ditetapkan dalam rangka membuat jerak atas kebijakan penguasa. Takzir itu tidak boleh melebihi hukuman yang telah ditetapkan, yang ada hitungannya, ya, dipukul 100. Ini kan ada ketetapannya. Kalau mau takzir berarti nggak boleh melebihi itu, ya. Ya misalkan dia nggak mau sholat, penguasa muslim memaksa dia untuk sholat, dia masih kekeh nggak mau, penjara dulu. Di penjara misalkan dipukul misalkan 50 kali misalkan. Nah, ini namanya takzir sampai dia mau sholat. Ini adalah pendapat sebagian ulama, ya. Di antaranya ada Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Al-Muzani, dan pendapat Imam Az-Zuhri. Dalilnya mana? Dalilnya adalah umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah fa idza qaluha asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha wa hisabuhum 'ala Allah. Sama kayak tadi. Kemudian dalil tambahan adalah sabda Nabi SAW, la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalath. Ya, tidak halal darah seorang muslim kecuali disebabkan kan tiga perkara, ya. Jadi di sini apa yang jadi patokan? Mengucapkan la ilaha illallah. Ada beberapa riwayat tadi. Tapi jumhur ulama kan menambahkan, dan mereka menegakkan sholat dan bayar zakat. Sedangkan Imam Abu Hanifah dan sebagian ulama yang lain mengambil bagian depannya, ya. Umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Di sinilah nanti ada perselisihan di zaman Abu Bakar, ya. Riwayat yang menyatakan tadi perbuatan tadi yang semuanya bersyahadat, sholat, zakat, itu datang dari riwayat Ibnu Umar, ya, sebagian dari Ibnu Umar. Sedangkan di zaman Umar bin Khattab, kemudian di zaman Abu Bakar As-Siddiq, ya, memerangi orang-orang yang tidak membayar zakat. Kemudian Umar bin Khattab ketika itu memberikan saran kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kenapa tidak engkau dakwahkan saja? Kenapa tidak engkau dakwahkan saja? Bukankah Rasulullah SAW mengatakan, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah? Bukankah Nabi mengatakan bahwasanya aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Seandainya riwayat ini, yaitu membayar zakat, sholat kemudian membayar zakat, itu telah sampai kepada mereka, maka Abu Bakar As-Siddiq tidak berhujjah, ya, dengan dalil lain. Yang Abu Bakar mengatakan, sungguh, ya, aku akan memerangi orang yang membeda-bedakan antara sholat dengan zakat, ya, seperti itu. Tetapi Imam Abu Hanifah dan lain-lain tadi mengambil bagian depannya saja. Jadi fokusnya adalah mengucapkan la ilaha illallah, ya, mengucapkan la ilaha illallah. Disinilah nanti kenapa Imam Abu Hanifah disebut sebagai murji'atul fuqaha, ya, murji'atul fuqaha, murji'ah tapi dari kalangan ahli fikih. Karena nggak mensyaratkan perbuatan itu masuk dalam iman, hanya perbuatan itu adalah penyempurna saja. Sedangkan jumhur ulama mengatakan perbuatan itu bagian dari iman. Di antara perbuatan apa? Sholat, bayar zakat, dan seterusnya. Jadi Imam Abu Hanifah, murji'atul fuqaha itu bukan hanya dalam hati, tetap harus mengucapkan. Kan ada bertingkat, mutakallimin itu dalam hati saja, asal hatinya meyakini muslim. Abu Hanifah enggak, tetap harus mengucapkan. Jadi ada lisan gitu kan. Makanya di sini tadi fokusnya apa? Sampai dia mengucapkan la ilaha illallah. Kalau telah mengucapkan la ilaha illallah, terlindungi darah dan hartanya. Jadi ini ada kedetailan di situ, ya. Beda antara murji'atul fuqaha dengan murji'atul mutakallimin. Nah, di sini. Jadi saling menafsirkan hadis. Jumhur mengumpulkan seluruh dalil tadi. Maka Al-Aqidah At-Tahawiyah
akidah yang ditulis oleh Imam At-Tahawi itu secara umum akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Cuma dalam beberapa perkara saja, di antara masalah iman, Murji'ah. Ya, di antaranya. Tapi secara umum adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kalau dinisbatkan kepada 4 orang imam berkaitan dengan orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka pertama mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal. Ini ringkasannya ya, biar gampang sempitkan. Berkaitan dengan orang yang meninggalkan sholat, ini kita selesai ya, syaratnya sudah terpenuhi. Pertama adalah mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal. Pelakunya kafir harus dibunuh, kemudian dihukumi sebagai kafir murtad, maka dia tidak boleh dikuburkan di pekuburan muslim. Ini adalah hukum di dunia. Hukum di dunia. Seandainya nanti di akhirat ternyata maksudnya adalah tidak sampai kafir, ya urusan Allah. Pokoknya di dunia. Di dunia pokoknya dihukumi kafir murtad. Ini mazhab Hambali. Ya. Yang kedua, mazhab jumhur ulama, itu mazhab Malik dan mazhab Syafi'i. Pelakunya pelaku dosa besar. Seorang yang meninggalkan sholat adalah disebut sebagai pelaku dosa besar. Dia harus dibunuh, tetapi dikuburkan di pemakaman kaum muslimin. Ya, disolati, ya, kemudian dilakukan sebagaimana jenazah kaum muslimin yang lainnya. Ya, jadi tetap harus dibunuh. Berarti kalau di Indonesia mazhab Syafi'i misalkan, ya tetap aja harus dibunuh. Ya. Ya. Tetap aja harus dibunuh, kan mazhab Syafi'i. Kemudian yang keempat itu mazhab siapa? Abu Hanifah. Ya. Hanya dia apa? Ditahan di penjara, kemudian dikenakan hukuman takzir, ya, sampai dia mau sholat. Berarti kalau nggak mau sholat ya seumur hidup ditakzir kan gitu, ya. Ditakzir seumur hidup di penjara, seumur hidup dihukum kalau nggak mau sholat. Itu mazhab Abu Hanifah. Kemudian ditambah satu lagi mazhab Dhohiri, ini sama, ya. Jadi mazhab Dhohiri seperti mazhab Abu Hanifah. Jadi yang paling tegas mazhab Hambali, yang sedang Malik dan Syafi'i, yang lebih ringan mazhab Abu Hanifah dan Dhohiri. Ya, itu simpulannya gitu. Berkaitan dengan orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, bukan mengingkari kewajibannya. Kalau mengingkari kewajibannya sepakat ya kafirnya. Kemudian masalah berikutnya, ya, kepada siapa kewajiban salat itu, ya, jelas jawabannya adalah wajib bagi setiap muslim yang telah baligh, yang berakal. Ini ijma kaum muslimin. Kemudian pertanyaannya, apakah wajib salat bagi orang kafir? Apakah orang kafir wajib salat? Nah, ini pertanyaannya. Kalau muslim udah ijma wajibnya nih kaum muslimin. Ini pertanyaannya, hal tajibus salat alal kafir? Apakah salat itu diwajibkan bagi orang kafir? Ya. Maka para fuqaha jumhur ulama, ya, dari kalangan ahli fikih maupun ahli usul, ya, memutlakan kewajiban salat atas orang-orang kafir. Orang kafir wajib salat, ya. Maksudnya apa? Maksudnya mereka dituntut, ya, dituntut untuk melakukan salat, ya. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara masuk Islam terlebih dahulu, ya. Kalau tidak masuk Islam, ya tidak ada gunanya, ya. Jadi kafir ada kalanya kafir asli. Imam Ibnu Qudamah mengatakan wa amal kafir, adapun orang kafir. Nanti ada sedikit khilaf, ini kita bawakan jumhur saja. Jumhur ulama mengatakan orang kafir juga terkena perintah melaksanakan cabang-cabang syariat, di antaranya sholat, ya. Konsekuensinya, pertama, disebabkan karena kekafirannya mereka diazab. Kemudian disebabkan karena mereka meninggalkan cabang-cabang syariat, maka mereka pun mendapatkan tambahan azab. Nah gitu. Maka Imam Ibnu Qudamah menyikapi keadaan orang kafir. Orang kafir kan ada dua. Yang pertama adalah kafir asli. Asalnya kafir. Asalnya kafir. Ya. Kemudian dia masuk Islam. Ya. Berarti di semasa kafirnya kan dia meninggalkan perintah-perintah syariat yang padahal ditujukan kepada dia. Apakah ketika dia masuk Islam dia wajib mengqadha? Kafir asli ini.
Misalkan dia balik sampai umur, dari balik itu sampai umur 30 tahun, berapa tahun ini kan. Tiba-tiba masuk Islam umur ke-30. Ini aslinya memang kafir. Padahal semasa balik kan udah dituntut untuk melakukan sholat. Apakah ketika masuk Islam dia wajib mengqadha? Ya? Wajib mengqadha enggak kafir asli? Ya enggak, karena Islam telah menghapus sebelumnya. Ini kafir asli, ya. Kafir asli, ya. Maka tidak ada khilaf kata Ibnu Qudamah. Tidak perlu mengqadha ibadah-ibadah yang dia tinggalkan semasa kafirnya. Kalau memang kafir asli, dia tidak perlu mengqadha zakat, tidak perlu mengqadha salat. Kalau kafirnya asli masuk Islam langsung hapus dosanya, ya. Langsung hapus dosanya. Ya, sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Anfal ayat ke-38, "Qul lil ladzina kafaru", katakanlah kepada orang-orang yang kafir, "In yantahu yughfar lahum ma qad salaf." Jika mereka berhenti dari kekafirannya, maka diampuni apa yang telah lalu. Ya. Maka betapa banyak ya orang-orang yang masuk Islam ya di masa Nabi SAW, tetapi Nabi SAW tidak pernah menyuruh mereka untuk mengqadha apa yang lalu, yaitu dari masa balik sampai masa dia masuk Islam, ya. Maka Islam telah menghapus kesalahannya yang lalu. Seperti itu. Kemudian apabila kafirnya murtad, dari sinilah perselisih para ulama. Bukan kafir asli. Misalkan ini umur 15 tahun dia masih dalam keadaan Islam, ya. Kemudian umur 20 tahun, ya, umur 20 tahun murtad, ya kan, umur 20 murtad, aslinya Islam dia, umur 20 tahun murtad. Kemudian umur 25 masuk Islam lagi, ya. Apakah wajib mengqadha 5 tahun itu? Kan dia dulu udah pernah Islam. Ini bukan kafir asli, kalau asli udah jelas aman. Ini kafir murtad, ya. Ini kafir murtad, pernah jadi Islam, murtad 5 tahun, masuk Islam lagi, ya. Apakah dia perlu mengqadha? Ini kan khilaf para ulama. Sebagian ulama mengatakan diqadha itu sholatnya 5 tahun. Terus bagaimana? Ya udah dicicil tiap hari, ya dihitung sebagai hukuman dia, ya. Tapi sebagian ulama mengatakan cukup dia bertobat, ya, memperbanyak taubat, memperbanyak sholat, seperti itu. Taubat yang sebenar-benarnya, ya. Dan yang kedua ini insya Allah lebih memudahkan, tapi jangan dimudah-mudahkan, maksudnya lebih, ya karena dalam rangka agar mereka tidak lari ya dari Islam. Ntar kalau disuruh qadha, aduh pengen taubat malah disiksa lagi, ya, ibaratnya gitu kan. Suruh sholat double terus tiap hari, berarti kan 5 tahun gimana? Coba kalau misalkan suruh qadha 5 tahun, murtad 5 tahun, berarti double terus sholatnya, ya. Ya tentu yang lebih hikmah ya tentu dia memperbanyak taubat aja, banyak taubat. Ya. Tadi dikatakan jumhur ahli usul yang memutlakan kewajiban sholat bagi siapa? Orang-orang kafir, ya. Jadi furu' syariah, syariat-syariat yang cabang itu berlaku bagi orang kafir. Maksudnya apa? Mereka terkena perintah, ya. Mereka terkena perintah. Berarti apa? Ketika mereka meninggalkan cabang-cabang syariat, mereka nanti akan diazab, ya. Pertama, azab utamanya karena mereka nggak bertauhid, udah jelas. Kafir berarti kan nggak bertauhid. Pertama, itu azab jelas. Yang kedua, ditambah dengan meninggalkan perintah-perintah, ya. Firman-Nya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mudaththir, "Masalakakum fi saqar?" Apa yang menyebabkan kalian ditelungkupkan, dimasukkan ke dalam neraka Saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Mereka mengatakan dahulu kami di dunia tidak salat. Walam nakun nut'imul miskin, kami juga tidak memberi makan kepada orang-orang miskin. Kemudian wa kunna nakhudu ma'al khaidin, kami juga senantiasa bersendagurau, ya, melakukan pembicaraan, ya, yang buruk terhadap orang-orang yang beriman. Kemudian wa kunna nukadzibu biyaumiddin, ya. Berarti mereka mendapatkan tambahan azab, ya, di samping kekafirannya yang asli yang cukup menjadikan mereka terkena azab, ya, berkali lipat berarti azabnya.
Ini masih ada beberapa masail, maka kita cukupkan saja. Ya, sebagai pengantar. Masih banyak sebenarnya ini masailnya, cuma cukupkan insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Langsung kita masuk ke bab yang pertama insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Babul mawaqit, ya, bab tentang waktu-waktu sholat, ya. Ya, barangkali ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.